Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saiful Bahri, Indah Miladia, dan Ririn Ikrimah. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan, sebagaimana untuk memenuhi mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dandi Haryandi MPD. Untuk singkatnya, kita langsung ke pembahasan saja ya. Oke, kita mulai saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Di mana karakteristik inovasi pendidikan bisa kita pahami berdasarkan dua kata, yaitu karakteristik dan inovasi pendidikan. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih karakteristik itu. Oh, ternyata karakteristik merupakan suatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu, corak tingkah laku, ataupun tanda khusus. Sedangkan inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi ataupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam memecahkan masalah khususnya dalam pendidikan. Nah, berdasarkan pengertian karakteristik dan pengertian inovasi pendidikan, maka kita tarik kesimpulan untuk karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat. Roger pada tahun 1983 mengatakan bahwa karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat tertentu, di mana salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan inovasi yaitu ketepatan penggunaan strategi dalam melakukan pendekatan, di mana pendekatan ialah suatu rangkaian atau tindakan yang terpola, yang terorganisir gitu ya, berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai. Dimana di sini ada pendekatan yang dilakukan sesuai dengan strategi. Ada 4, yaitu yang pertama pendekatan fasilitatif, yang kedua pendekatan pendidikan, yang ketiga pendekatan bujukan, yang keempat dan yang terakhir ya pendekatan paksaan, dimana kita akan bahas satu persatu. Oke, ke pendekatan yang pertama yaitu pendekatan fasilitatif, di mana dalam pendekatan ini program pembaharuan atau inovasi yang dilaksanakan menyediakan berbagai macam fasilitas atau sarana yang diperlukan dalam situasi tersebut. Jadi apabila sekolah tersebut sedang melakukan strategi pendekatan fasilitatif, maka diperbarui. Kan inovasi itu kan perbaruan. Nah, diperbarui fasilitas-fasilitasnya dan sarananya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, kita ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendidikan. Dalam pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan, yang sebenarnya telah dipelajarinya, sebelum mempelajari tingkah laku dan sikap yang baru, atau kita sebut inovasi. Nah, contohnya seorang murid bukan melupakan sih ya, tak sengaja terlupakan materi A misalkan. Nah, sedangkan si guru akan menjelaskan materi selanjutnya. Namun sebelum si murid itu melangkah ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru tersebut, maka si murid itu harus mempelajari materi A lagi, sehingga akan saling nyambung gitu ya. Oke, kita ke pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan bujukan, di mana dalam pendekatan ini tujuan perubahan sosial atau inovasi
dicapai dengan cara membujuk agar sasaran perubahan guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Jadi dilakukan dengan cara bujukan-bujukan. Oke, sekarang yang keempat atau yang terakhir ya, yaitu pendekatan paksaan. Di mana dalam pendekatan ini artinya pelaksanaan program perubahan sosial menggunakan cara memaksa sasaran perubahan guru untuk mencapai tujuan perubahan. Kan kalau tadi mah yang ketiga itu pendekatannya melalui bujukan, dan yang keempat itu paksaan. Jadi apabila dengan bujukan itu nggak mempan gitu ya, nggak ngaruh, maka kita bisa melakukan pendekatan paksaan ini. Walaupun melakukan pendekatan paksaan tapi tidak untuk hal-hal yang negatif, ini masih untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang gitu ya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh keberhasilan. Pengaruh keberhasilan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu inovasi tersebut diterima dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Di sini, pengaruh dari keberhasilan tersebut ada 15 poin, yaitu 1. Pembiayaan. Inovasi akan lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat apabila pembiayaannya semakin cepat. Contohnya, misalkan saya mempunyai inovasi ingin menggunakan alat peraga di suatu sekolah. Nah, jika saya semakin cepat memberikan pembiayaan untuk pembuatan alat peraga tersebut, maka inovasi saya akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. 2. Balik modal. Pengaruh ini biasanya hanya dipertimbangkan dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri saja. Karena pengaruh ini menyatakan bahwa inovasi harus diketahui hasilnya, dalam artian hasilnya ini menguntungkan atau merugikan. Nah, akan tetapi dalam bidang pendidikan, pengaruh ini sulit untuk dipertimbangkan karena hasil pembelajaran sulit diketahui dalam jangka waktu yang singkat. 3. Efisiensi. Suatu inovasi lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat apabila inovasi tersebut tidak membuang-buang waktu. 4. Resiko dari ketidakpastian. Suatu inovasi lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat apabila inovasi tersebut memiliki resiko yang sangat kecil. 5. Mudah dikomunikasikan. Suatu inovasi lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat apabila inovasi tersebut memiliki informasi yang mudah dikomunikasikan sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. 6. Kompatibilitas. Suatu inovasi lebih mudah dan cepat diterima oleh masyarakat apabila inovasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau value yang ada di masyarakat tersebut. 7. Kompleksitas. Suatu inovasi lebih mudah dan cepat tersebar dalam lingkungan masyarakat apabila inovasi tersebut mudah digunakan. 8. Status ilmiah. Suatu inovasi lebih mudah dan cepat tersebar di lingkungan masyarakat apabila inovasi tersebut mudah digunakan dan mudah dimengerti oleh penerima. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan sebagian dari pengaruh keberhasilan. Nah, sebagian lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh keberhasilan selanjutnya yaitu kadar keaslian.
warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Kemudian selanjutnya dapat dilihat kemanfaatannya. Nah, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya pengaruh keberhasilan yaitu dapat dilihat batas sebelumnya. Nah, suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang keterlibatan sasaran perubahan. Nah, pengaruh selanjutnya yaitu keberhasilan selanjutnya itu inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat diikut sertakan dalam setiap proses yang dijalaninya. Selanjutnya itu hubungan interpersonal. Nah, maka jika hubungan interpersonal baik dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Nah, dengan hubungan yang baik maka orang yang menentang akan menjadi bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Selanjutnya kepentingan umum atau pribadi. Nah, pengaruh selanjutnya keberhasilan itu inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditunjukkan pada kepentingan sekelompok orang saja. Nah, pengaruh keberhasilan selanjutnya yaitu penyuluhan inovasi. Nah, untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi, diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi. Materi selanjutnya yaitu dampak dari ketercapaiannya karakteristik inovasi pendidikan. Dampak-dampak tersebut ada 3, yaitu 1. Inovasi mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. 2. Informasi mengenai inovasi mudah dan cepat tersebar di lingkungan masyarakat. 3. Inovasi pendidikan yang digagas akan terlaksana dengan baik. Dampak-dampak tersebut akan muncul apabila kita mempunyai inovasi sesuai dengan karakteristiknya. Nah, apa aja sih karakteristik dari inovasi pendidikan itu? Nah, karakteristiknya adalah 1. Inovasi tersebut efisien. 2. Inovasi tersebut berguna dan bermanfaat. 3. Inovasi dapat diuji dan diamati. 4. Inovasi kompatibilitas. Dan 5. Inovasi kompleksitas. Urgensi karakteristik inovasi pendidikan. Pentingnya implementasi inovasi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga makin lama pendidikan maka semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Kemudian mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, pembinaan personalia. Inovasi yang sesuai dengan komponen personel, misalnya peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa, dan sebagainya,
Hal ini dapat dijadikan sebagai pembinaan personalia sasaran inovasi pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan fasilitas fisik. Inovasi pendidikan yang sesuai dengan komponen pendidikan dapat meningkatkan fasilitas fisik yang ada. Oke, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.